Percaya deh, percaya saudara. Saya yakin kita mau doa thanking apapun, setan itu bapa segala pendusta. Ya, dia bisa datang di hadirat Tuhan hanya untuk suruh supaya Tuhan tuh kasih celaka Ayub. Saudara jangan pikir di sorga aja dia masuk, apalagi di gereja. Dengar ini, di sorga pun setan bisa lobby-lobby dan dia kasih jatuh Tuhan. Apalagi cuma di gereja Amazing Grace, PTN, Kolhua, kecil buat setan. Ya kalau setan dan tidur bilang, ya, beta sonde, beta bukan grup tidur. Amin. Anda memilih ibadah jam 8 kan? Beta duluan ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 11 jemaat. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 12 saya, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Jemaat milik Kristus yang dikasihi Yesus, yang telah dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus, berilah perhatian kepada firman Tuhan. Berilah perhatian kepada isi hatinya. Sebab dia mencintaimu. Dia mau kau ada di jalan yang benar. Dia tetap mau saya dan saudara ada di padang yang berumput hijau. Dia bawa kita ke air yang tenang. Bahkan dengar, di lembah kekelaman sekalipun engkau tidak jalan sendiri. Amin. Engkau tetap dituntun, aku tetap dituntun. Kita ada dalam pengembalaan Sang Gembala Agung, yang pengembalaannya pasti sempurna. Pasti sempurna. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats yang baru kita baca sebenarnya terambil dari satu paket data yang luar biasa, yang saya sendiri mau seberangkan bagi jemaat semua, yaitu di 2 Petrus 3 ayat 3 sampai ayat 15. Ayat 10 sampai ayat 13 hanya penggalan dari seluruh teks itu, yang menjadi nats pembuka yang kita baca berbalas-balasan tadi. Jemaat terkasih, saya setiap kali mau berkhotbah pasti ada doa. Dalam doa ada pujian, penyembahan, pengagungan kepadanya. Tapi dalam doa juga sering ada permohonan, bahkan pertanyaan kepada Tuhan. Saya sering bertanya, salah satu yang saya sering tanyakan adalah, Tuhan, hamba mau khotbah apa? Karena Tuhan sudah menolong sehingga hamba punya gairah untuk belajar dari pendeta lain, belajar dari orang lain, belajar dari khotbah hamba-hamba Tuhan, buku-buku, tulisan-tulisan, website Kristen, hamba belajar. Tapi yang mana Tuhan, hamba baca ini banyak. Untuk hari ini apa yang harus hamba beritakan, yang Tuhan suka walaupun setan tidak suka? Tuhan kasih ingat saya begini, ya. Tuhan kasih ingat saya, ya. Di sini acaranya jelas, ya. Bukan Tuhan bicara pada saya, bicara sudah final, Kejadian sampai Wahyu. Tuhan kasih ingat semua firman-Nya itu, Tuhan kasih ingat supaya saya sampaikan kepada jemaat semua bahwa 2024 semakin dekat dengan kiamat. Ayat 10, 11, 12, 13 itu salah satu berita tentang kiamat. Saya percaya itu Tuhan titip. Saya menggembalakan satu gereja yang mayoritas jemaatnya murah hati. Kalau motivasi ke uang, motivasi ke kekayaan, saya akan berusaha sembunyikan firman-firman yang berat, sembunyikan firman-firman yang keras,
sembunyikan firman-firman yang tegas. Karena saya sedang menggembalakan satu umat murah hati yang kalau mau kaya pasti kaya. Sudah terbukti. Saya kalau suruh apa jadi jemaat, saya telepon apa, saya bilang kiri-kiri, kanan-kanan, beli ini, beli ini. Tapi kebenaran tetap kebenaran, firman tetap firman. Kalau pendeta mau umur panjang, kalau pelayanan mau lebih lama, khotbah jujur, kalau tidak habis. Saudara-saudara, ini bukan baru pertama kali kita belajar topik seputaran eskatologis. Doktrin-doktrin seputaran akhir zaman, zaman akhir menuju akhir zaman. Berkali-kali. Sekitar 1900-an tahun yang lalu, Bapak Ibu dengar. 1900-an tahun yang lalu, setelah Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, lalu hari Pentakosta, Roh Kudus tercurah, gereja dilahirkan. Setelah itu, mulai ada khotbah-khotbah bilang, atau berita-berita bilang, Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau datang. Siap-siap, jaga-jaga. Itu kurang lebih 1900-an tahun yang lalu. Bahkan penulis Ibrani bilang, waktunya tinggal sedikit. Padahal itu 1900 tahun yang lalu. Di Ibrani 10 ayat 37 itu, secara jelas di sana penulis itu berkata apa? Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit. Bukan sedikit biasa. Dia bilang sedikit, dia tidak cukup kata sedikit. Dia tambah lagi, bahkan sangat sedikit. Waktu lagi. Dan iya, Tuhan Yesus yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Makanya dia suruh Bapak Ibu jemaat semua tetap jadi orang baik. Biar kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dia sudah mau datang. Filipi pasal 4 ayat 5, firman Allah bilang begini buat kita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Harus, kenapa? Tuhan sudah dekat. Setan dan anak-anaknya tidak peduli ini. Setan dan anak-anaknya akan menonjolkan kejahatan mereka. Mereka akan menonjolkan visi misi kerajaan setan. Tapi anak-anak Tuhan yang mendengar bahwa sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi dia datang, kebaikanmu harus terus. Kebaikanmu harus terus. Kalau orang lain tidak sabar, kamu harus sabar. Sebab dia sudah mau datang. Yakobus 5 ayat 7. Yakobus berkata di sana, saudara-saudara, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. 8, langsung 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Sebab apa? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sudah dekat. Terus rajin ibadah. Jangan kayak beberapa orang yang tunggu akhir tahun baru masuk gereja. Jangan kayak beberapa orang Kristen yang menganggap gereja itu penting. Kalau ada hari raya gerejawi, napas nikmat, Natal, Paskah, nikah, mati, itu baru ditahu gereja penting. Jangan. Karena Tuhan sudah mau dekat. Jangan jauhkan dirimu dan diriku dari pertemuan-pertemuan kudus. Sebab dia sudah dekat. Ibrani 10 ayat 25. Perhatikan kekasih Allah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tuhan yang ngomong ini. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tambah baik, tambah sabar, tambah tekun, tambah rajin ibadah. Dan masih ada sejumlah permintaan Tuhan yang lain yang sepanjang khotbah ini